Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Bapak, sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak, mengganggu waktunya ya Pak. Ya, dimaafkan. Iya, iya pada siang hari ini alhamdulillah diberi kesempatan ya kita ya Bu, dalam rangka mewawancarai Bapak gitu ya, untuk pemenuhan tugas atau gimana Bu? Ya, pemenuhan tugas dari program yang sedang kami ikuti, yaitu program pendidikan guru penggerak. Kami ini merupakan CGP angkatan 7 Dari Kota Bandung dari ya. Kota Bandung. Mohon doanya ya Pak ya, mudah-mudahan kami bisa Ya. menyelesaikan dengan baik. Iya. Saya bantu dengan doa. Amin. Hanya bisa membantu dengan doa dan nggak bisa membantu yang lainnya. Iya, betul ya Pak ya. Ya, Bapak-bapak langsung saja mungkin ya Pak. Kami di modul yang sekarang itu kan tentang pengambilan keputusan gitu ya. Nah, di sini ada materinya itu tentang dilema etika sama rujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu artinya benar dengan benar, kalau rujukan moral benar dengan salah. Nah, sementara untuk yang dilema etika yang benar dengan benar itu paradigmanya ada 4. Individu lawan kelompok, kemudian keadilan lawan rasa kasih sayang, kemudian Kebenaran lawan kesetiaan. kebenaran lawan kesetiaan, satunya lagi jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, kira-kira Bapak bagaimana mengidentifikasinya Pak antara dilematika sama rujukan moral? Kalau hubungan moral tadi apa? Benar dengan salah. Cuma satu aja. Ya, Kalau jawabnya gampang dulu. Kalau hubungan moral sudah jelas gampang. Ini Iya. benar, saya itu pilih benar. Ya, titik aja. Dan ya itu serahkan pada yang maha kuasa, yang maha memiliki kebenaran. Ya, walaupun ketika kita mengambil kata kita benar juga belum tentu juga ada orang menyetujui. Ya, karena kadang-kadang terjadi kebenaran kesepakatan. Benar itu kata kesepakatan. Ya. Nah, tapi kalau yang dilemanya moral, dan Benar lawan etika, benar. benar dengan benar. nah kalau itu kan dilemanya benar-benar pilihan yang baik semua itu makanya. Ya, Ya, tapi ketika kita dihadapkan pada itu, maka tadi kita kembali lagi ke aturan semula gitu kan, patokan aja. Kalau bahasa manajemen standar aja, misalnya operasional standar seperti apa, SOP-nya aja gitu kan. Mana pilihnya gitu. Dan landasan itu yang kita pakai gitu. Maka kedua-duanya menjadi tidak dipertimbangkan atau disimpan lah pertimbangan itu. terima kasih. Untuk selanjutnya, nah Bapak dalam pengambilan keputusan itu apakah ada faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusannya? Atau misalkan tidak hanya faktor, misalkan ada seseorang atau faktor-faktor yang lain yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya pasti lah ya, faktor-faktornya banyak. Pengambilan keputusan itu satu. Menurut saya mah regulasi aja dulu gitu ya. Kita mengambil keputusan ini apa ada nggak regulasinya? Udah itu satu. Yang kedua tentu saja komunitas. Ya. Kita kan juga suka ngobrol dengan teman-teman masalah seperti ini apa? Karena masalah di sekolah mah berulang. Gitu kan. Ya, kenapa ya? Karena generasinya berbeda-beda. Tiap tahun ada aja masalah anak nakal. Ya. Anak yang diselesaikan, anak baik juga ada, sama guru juga sama, ada guru yang rajin baik, ya malah tahun, kangen rata misalnya guru mana. Yang murid kan gantian, kelas 10 datang yang baru kan naik sebelah, kelas 10 datang lagi yang masalah lagi gitu, itu aja terus. Dan hal seperti itu sering terjadi di banyak sekolah, maka di komunitas kita berdiskusi ya, makanya itulah manfaat komunitas belajar ya. Ini guru penggerak komunitas, ya. Nah, itu artinya untuk saling belajar. Nah, itu ya faktor yang satu tadi regulasi. Kalau saya begitu mengambil keputusan suatu, regulasinya ada nggak? Udah sudah habis regulasi. Kalau misalnya perlu diskusi, perlu bertanya ya ada di informasi di komunitas gitu kan. Termasuk bertanya ke teman sejawat tapi ke bawahan juga. Kan di sekolah ada manajemen atau guru yang bersangkutan atau ada orang yang saya anggap memiliki pengetahuan tentang itu, siapapun itu. Karena semua orang adalah guru. Semua tempat adalah kelas. Oke. Ya Pak, sudah azan ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya kita
Sama-sama selamat berjuang menggerakkan. Kan dulu penggerak mah terus bergerak dan menggerak. bergerak menggerakkan. Nah, seperti Mars Aksi. Hari anak muda itu guru penggerak, anak bergerak, kepala sekolah mengayomi. Kita harus belajar ya. akan Mars aksi tersebut. Terima kasih banyak Bapak. Hatur. Salam penggerak. Salam Penggerak. penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Pak, abdi sareng Marwiyah Mohon ngawulang di SMK 2 Bandung. Hari ini saya akan silaturahim dengan Bapak. Ada tugas dari pendidikan, program pendidikan guru penggerak. Saya ini angkatan 7 Kota Bandung. Mohon doanya Pak, mudah-mudahan semua kegiatan program pendidikan guru penggerak bisa saya ikuti dengan baik. amin, semoga lancar, dimudahkan ya Bu ya. Amin. Regulasi ya, atau aturan yang berlaku itu artinya apa? Keadilan dengan kasih sayang ya. Ini tidak bisa dibentrokkan ya tanpa ada regulasi yang melindungi ya. Salah satu contoh aja misalnya gini ya, misalnya gini nih, sekarang ini kan kalau yang namanya ASN absen kan pakai timok gitu kan ya. Kemudian ada salah satu orang yang misalnya sakit ya, sakit ya, terus nitip absen gitu kan ya, nitip absen ya. Bagaimanapun juga kondisi seperti ini itu kan yang namanya orang dititipin absen ya, mungkin dia merasa dia sebagai bukti bahwa dia itu berlaku benar ya, membantu temennya gitu kan ya, membantu temennya gitu. Ya, membantu temennya. Sementara di sisi lain itu ada regulasi yang mengatur itu bahwa yang namanya guru kalau dari kode etik ya itu kan harus punya pribadi yang baik, itu kan, punya pribadi yang jujur seperti itu ya, yang pada akhirnya ya ini harus diimplementasikan juga gitu kan. Jadi saya sebagai kepala sekolah tetap kedua-duanya itu ya melakukan perbuatan yang salah gitu. Yang titip salah, yang dititipin juga salah dengan alasan apapun ya. Kenapa? Karena ada regulasi gitu ya, bahwa yang namanya absen itu ya memang harus dilakukan sendiri. Kalau misalnya sakit ada prosedurnya, ada izin, udah digunakan gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Baik, Pak, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya apa saja ya Pak? Oke. Ya sebenarnya tantangan yang terbesar itu adalah ego ya, gitu. Jadi egoisme seseorang itu ya, tidak mau mengakui kesalahan, itu tidak menghargai orang lain, itu tantangan yang terbesar eta gitu. Jadi kalau seseorang masing-masing bisa saling menghormati, itu ketika dipertemukan menyelesaikan kasus mudah, nggak akan masalah seperti itu. Nah Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik berdasarkan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, sebenarnya inti dari
kalau kita sebut sebagai tingkat kepuasan itu dari harus banyak membaca, Bu, gitu. Ya, harus banyak membaca, harus banyak belajar, dan ya harus memahami seluruh potensi yang ada di sekolah, gitu ya. Kalau itu dikuasai oleh kepala sekolah, gitu kan, saya kira semua permasalahan yang ada di sekolah itu bisa ditangani dengan baik, gitu. Dan itu ya sangat saya rasakan, gitu. Kalau kita sangat menguasai kondisi sekolah dari A sampai Z, maka seluruh konflik yang ada, potensi konflik yang ada, selain bisa kita cegah, kalaupun yang muncul itu secepatnya bisa diselesaikan, gitu. Jadi harus banyak membaca, harus banyak belajar, ya terbanyak untuk preventifnya, pencegahan, ya kira-kira potensi konflik itu di mana, ya harus kita cegah dari awal, gitu. Jadi pembelajaran yang bisa Bapak ambil, gitu, Ya. pembelajaran yang bisa ambil, kan banyak kasus nih Pak nih, dari A sampai Z, kemudian dari beberapa sekolah sebelum Bapak di sini, gitu kan. Nah, berarti kan banyak pembelajaran yang bisa Bapak ambil hikmahnya, gitu. Ya. Nah, seperti apa gitu Pak pembelajaran yang bisa Bapak ambil hikmahnya itu? Ya itu tadi kan, ya, yang pembelajarannya, ya maka kita harus banyak ini, ya harus banyak memahami seluruh potensi yang ada di sekolah. Masing-masing sekolah itu kan punya potensi yang berbeda, Bu. Ya, kalau kita bisa mengelola potensi itu dengan baik, saya kira konflik itu akan bisa dicegah lebih awal, seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak mengenai pengambilan keputusan. Mudah-mudahan kami calon guru penggerak ini nanti ke depannya bisa menerapkan di sekolah yang apabila kami berjodoh untuk menjadi pemimpin pembelajaran, gitu ya. Akan mudah-mudahan kami bisa seperti Bapak, kemudian bisa memahami ya Pak ya. Jadi pembelajaran yang bisa Bapak ambil itu adalah bisa memahami potensi sekolah, kemudian meminimalkan konflik yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya. Ini saya ada tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk modul 3.1 ini. Bahasannya itu adalah tentang pengambilan keputusan seorang pimpinan. Nah, tentu saja Bapak dengan belasan tahun sebagai kepala sekolah tentunya mempunyai pengalaman yang bisa dibagikan dengan kami, ya Pak ya. Nah, ini di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak ya. Nah, di sini adalah temanya tentang tadi apa ya, pengambilan keputusan itu di mana di dalamnya ada dilema etika sama bujukan moral. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, biasanya memang sering terjadi ya di sekolah itu, ada banyak hal yang kadang-kadang kita harus memutuskan sesuatu gitu ya. Biasanya kita mengidentifikasi dari apa ya, dari jenis masalahnya dulu. Masalah ini apakah berpotensi nanti akan masuk ke ranah hukum atau tidak ya. Biasanya kan seperti itu ya. Dari situ bisa kita lihat bahwa kalau sudah masuk ke ranah hukum, saya kira tadi ya dia ada bujukan moral ya masuknya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa didiskusikan, ada opsi-opsi yang bisa kita identifikasi untuk jalan keluarnya, itu lebih pada bagaimana kita melihat itu adalah permasalahan nanti akan masuknya pada etiknya, dilema etik. Ya.
biasanya sih bisa. Baik Pak, jadi Bapak nanti dilihat dari aspek regulasinya Iya. ya Pak ya. Kemarin juga saya sudah mewawancarai 2 kepala sekolah, Ketua Aksi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Pak Asep Tapip SMK 13 sama Ketua MKKS Pak Agung. Beliau juga sama Pak, penekanannya di regulasi. Di regulasi. Iya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kita akan melihat kan keputusan yang kita ambil itu bukan hanya menyelesaikan masalah itu selesai, pasti akan ada banyak hal yang terjadi. Kita akan melihat kalau keputusan yang kita ambil kira-kira ada efek jelek tidak ke depannya, atau efek apa yang akan kita dapatkan di keputusan itu, sehingga itu yang akan kita pertimbangkan. Kita sih mengambilnya nanti pada keputusan yang tentu saja tidak akan ada efek lanjutan, atau sekecil mungkin kita mengambil tindakan yang tidak ada efek lanjutan, itu saja yang kita apa. Kemudian misalnya kalau jalan keluarnya yang biasanya kita lakukan, nanti ada, kalau saja kita putuskan A, nanti kan ada putusan yang lain ya yang bisa kita gunakan juga untuk mempertegas putusan kita yang hari ini. Salah satu contoh yang disampaikan dalam. Nah, kemudian apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam menangani penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kalau jadwal khusus tidak, tapi di setiap hari Senin itu sebenarnya itu sih tujuannya sih. Jadi kita ada semacam pertemuan rutin ya, khusus setiap hari Senin, walaupun biasanya kita melihat kondisi ya, kalau ada kegiatan ya itu tradisional. Kemudian yang on the spot ada masalah ya baru kita tangani. Tapi lebih umum biasanya kita diskusikan di rapat manajemen hari Senin. Itu lebih pada melihat laporan dari rekan-rekan para wakil kepala sekolah, juga ada kebijakan sekolah yang sudah dibuat, kita sosialisasikan di tim manajemen sekolah. Biasanya seperti itu sih. Iya, baik Pak. Itu yang saya sebut dengan intuisi tadi. Semakin banyak kita menyelesaikan masalah dengan keputusan yang kita ambil, kita akan mengasah intuisi kita. Iya, baik Pak. Jadi yang Bapak sebutkan tadi, intuisi itu sebenarnya sudah ada di 9 langkah Pak. 9 langkah yang kami pelajari. 9 langkah yang kami pelajari di modul itu. Jadi ada uji intuisi. Iya. Kemudian mungkin itu saja Pak untuk wawancara pengambilan keputusan. Terima kasih banyak atas waktunya. Doakan kami semoga kami bisa menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini dengan baik, dan mudah-mudahan kami jadi pemimpin pembelajaran seperti Bapak gitu. Mudah-mudahan lancar, sukses semuanya. Amin. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.